Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 11 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mengadili kita secara pribadi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengajar dan mengingatkan kami akan apa yang harus kami buat agar kelak boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu menghayati dan mengamalkan ajaran-Mu dalam hidup harian kami, sehingga di saat Engkau datang kami selalu siap menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambil, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan mengadili kita secara pribadi. Satu pernyataan Yesus Kristus kepada para muridnya hari ini sungguh menggerakkan hati saya untuk merenungkannya lebih mendalam. Yesus berkata, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa arti pernyataan ini? Arti pernyataan ini adalah Tuhan mengadili manusia secara pribadi. Tuhan punya hak dan kebebasan untuk memilih sesuai kehendaknya sendiri. Dia tahu lebih baik mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkannya. Mungkin kita bertanya, siapa saja yang diambil dan siapa yang ditinggalkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali melihat keseluruhan cerita Injil hari ini. Mengawali pengajarannya hari ini, Yesus menceritakan kisah Nuh. Katanya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nuh adalah orang yang selalu setia pada Allah dan mentaati dan mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya. Kepada Nuh, Tuhan sudah mengingatkan agar manusia harus bertobat dan cara hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nuh sudah berusaha untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Tuhan, tetapi mereka semua tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Nuh bersama keluarganya selalu setia kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Karena Nuh bersama keluarganya selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka konsekuensinya di saat Tuhan datang, ia bersama keluarganya diselamatkan Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak mentaati dan mengikuti perintah Tuhan harus menanggung segala penderitaan di bawah air bah. Jadi yang diambil Tuhan pada hari akhirat adalah orang yang selalu taat kepada kehendak Tuhan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian pun halnya dengan Lot. Lot sangat taat kepada Tuhan dan selalu mengikuti perintahnya. Sementara orang lain selalu sibuk dengan urusan duniawi dan kesenangan tubuh. Mereka tidak peduli dengan kehidupan rohani. Lot sudah berusaha membantu mereka agar bertobat, tetapi mereka tidak peduli. Pusat perhatian mereka hanyalah pada hal-hal duniawi dan kepuasan jasmani. Di saat Lot tinggalkan Sodom, turunlah hujan, api, dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Itulah yang akan terjadi di saat Yesus Kristus datang. Orang yang selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, mengikuti perintah dan ajaran Tuhan, dia akan diselamatkan. Sementara orang yang selalu mengikuti kehendaknya sendiri, selalu sibuk dengan urusan duniawi, maka pada akhirnya dia akan alami malapetaka untuk selamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menciptakan kita dan memberi kita kebebasan untuk memilih. Tuhan selalu menghargai pilihan kita. Sekali kita memilih, kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Kalau kita memilih Tuhan, itu berarti kita harus selalu mentaati, mengikuti ajaran dan perintahnya. Barang siapa yang selalu menghayati dan mengamalkan perintah Tuhan, ia akan mengalami kebahagiaan kekal. Sebaliknya, barang siapa yang hanya mengikuti kehendaknya sendiri, hanya berpikir akan hal-hal duniawi dan memuaskan kebutuhan jasmani dan tidak memperhatikan kehidupan rohaninya, maka pada akhir hidupnya ia akan mengalami bencana. Pada penghakiman terakhir, Tuhan akan berkata, "Di saat aku lapar engkau memberi aku makan, di saat aku haus engkau memberi aku minum, di saat aku sakit engkau melawati aku, maka masuklah ke dalam kerajaanku." Marilah kita wujud nyatakan kasih kita kepada sesama, karena apa yang kita perbuat kepada sesama selalu diperhitungkan Tuhan. Tuhan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dia mengadili kita secara pribadi. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.